tamu kehormatan kita, Ibu Siti Muntamah Odet, Umi Odet yang saya hormati, juga Pak Dedi Rusmawan, Ketua DPRD, terima kasih, dan semua tamu-tamu undangan yang hadir, para ketua yayasan, organisasi kemasyarakatan, khususnya masyarakat Tionghoa Bandung, masyarakat Tionghoa Jawa Barat, dan hadirin sekalian yang secara khusus menyempatkan hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami berterima kasih atas kesempatan untuk berdiskusi, berdialog dalam kesempatan pada siang hari ini, dan kami merasa tadi para tur keliling di museum tadi menarik sekali, Pak. Mudah-mudahan nanti museum ini bisa dibesarkan dan bisa menjadi konsumsi masyarakat yang lebih luas lagi nantinya. Sedikit. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian sesuai dengan harapan yang tadi diungkapkan di dalam pertemuan sebelumnya. Pertama adalah tentang bagaimana kita memandang Indonesia dan bagaimana Indonesia ke depan. Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini adalah sebuah bangsa yang luar biasa. Saya rasa kalau dibandingkan dengan banyak bangsa-bangsa lain di dunia, kita ini memiliki keunikan karena ada keragaman yang luar biasa, tapi juga ada persatuan yang luar biasa. Yang kalau saya boleh analogikan, Indonesia ini seperti sebuah persenyawaan. Berbeda dengan percampuran. Apa bedanya? Persenyawaan itu dicampur tapi membentuk unsur baru. Kalau percampuran itu tidak menghasilkan unsur baru. Itulah bedanya persenyawaan. Kalau persenyawaan yang paling mudah ini air depan kita ini. Itu hasil persenyawaan. Antara apa? Kita semua tahu oksigen dengan hidrogen. Oksigen dan hidrogen itu bersatu, bersenyawa, lalu dia membentuk air. Apakah air itu oksigen? Bukan. Apakah air itu hidrogen? Bukan. Apakah dalam air ada oksigen? Ya. Dalam air ada hidrogen? Ya. Itulah Indonesia kita. Unsurnya begitu banyak, membentuk satu entitas baru bernama Indonesia yang di dalamnya ada begitu banyak unsur di dalamnya. Tapi Indonesia jelas bukan Batak, Indonesia itu bukan Sunda, Indonesia itu bukan Jawa, dan Indonesia ini bukan Manado, bukan Timor. Indonesia adalah entitas baru yang terbentuk atas persenyawaan. Mengapa ini penting untuk kita sadari bersama? Karena ketika kita sudah menjadi Indonesia, maka kita harus memperkuat identitas keindonesiaan kita. Itu harus dijaga terus-menerus. Walaupun ini yang unik juga, menjadi Indonesia tidak harus menghilangkan kesukuannya. Yang Sunda tetap Sunda, yang Jawa tetap Jawa, yang Batak tetap Batak, yang Tionghoa tetap Tionghoa, tetapi juga menjadi Indonesia. Di tempat lain, untuk menjadi entitas nasionalnya, dia harus kehilangan identitas suku bangsanya. Ini yang tidak ada di tempat lain. Dan penanda dari identitas itu yang tadi rumahnya kita lihat di pameran adalah kesepakatan bahasa bersama, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita coba bayangkan kalau pertemuan pemuda itu mencoba mensepakati bahasa, lalu masing-masing unsur rebutan bahasa mana yang paling dominan dipakai. Kira-kira secara jumlah pengguna paling banyak itu bahasa Jawa.
kira-kira? Sesudah itu paling banyak pengguna kira-kira bahasa Sunda, kira-kira begitu. Tapi tidak itu yang dipilih. Tidak itu yang dipilih. Dan saya bayangkan kalau Bapak Ibu menjadi utusan Jong Java, pulang kampung ditanyain semua orang di kampungnya, jenengan ini pripun toh gitu. Jenengan tidak memperjuangkan bahasa kita jadi bahasa kebangsaan kita. Kenapa diterima bahasa orang seberang itu? Jangan bayangkan ada Indonesia masa itu. Masa itu tulisan Sumpah Pemuda itu di bawahnya tertulisnya apa? Negeri Jakarta. Bukan kota Jakarta, negeri Jakarta. Ini masih tahun 28. Indonesia merdeka tuh kayak masih jauh sekali. Tapi sepakat satu bahasa. Dan bahasa itulah yang mempersatukan kita hari ini. Betapa indahnya pertemuan bangsa Indonesia ketika siapapun yang berbicara tidak perlu ada penterjemah yang menggunakan mikrofon menerjemahkan ke bahasa yang ada di sini. Bahasa ini lemnya, the glue, lemnya yang buat kita bisa bersatu. Bersatu ini, inilah bahasa. Dan bahasa ini juga yang kemudian membuat kita bisa merasa satu. Bapak Ibu sekalian, di sejarahnya Jakarta tahun 30-an, Pasar Senen itu pusat kursus bahasa Indonesia. Kenapa? Karena untuk jadi Indonesia, cirinya adalah bisa berbahasa Indonesia. Kalau tidak bisa berbahasa Indonesia, Anda belum Indonesia. Jadi bayangkan suku-suku di Indonesia itu datang belajar bahasa Indonesia. Hari ini we take it for granted. Seakan-akan semua orang bisa bahasa Indonesia itu otomatis, tidak. Nenek saya di Kuningan, saya lahir di Kuningan, nenek saya itu hanya bisa berbicara bahasa Sunda. Tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Beliau paham bahasa Indonesia, tapi kalau jawab tetap pakai bahasa Sunda. Nggak bisa jawab pakai bahasa Indonesia, jawabnya pakai bahasa Sunda, tapi paham. Tumbuh besarnya di Tasik, Ciamis, lalu menikah dengan kakek saya, lalu tinggal di Kuningan. Tapi bisa dibayangkan masa-masa itu masa pembentukan keindonesiaan. Dan kita sekarang memiliki sebuah Indonesia yang bersatu karena ada perasaan kesamaan. Nah, ini Bapak sekalian yang kemudian harus kita jaga sama-sama. Harus kita jaga. Kita sudah membentuk satu bangsa, ditandai satu bahasa, ditandai dengan kebersamaan. Lalu kita bentuk satu yang kedua. Satu yang kedua itu apa? Satu negara tahun 45. Oke. Lalu kita sudah satu negara. Tahun 50 kita ini berada dalam situasi satu, bukan satu negara kesatuan, federasi. Ada negara banyak sekali sebetulnya. Salah satunya Republik Indonesia. Salah satunya, tapi negaranya banyak sekali, namanya federal. Tahun 50 menjadi satu negara kesatuan. Itu satu yang ketiga. Satu yang keempat, ketika deklarasi Juanda, Indonesia ini baru satu tanah, belum air. Kenapa? Karena airnya bukan bagian dari Indonesia. Juanda dan Soekarno ke Cirebon. Bung Karno waktu itu di bandar Cirebon tanya, itu kok banyak kapal-kapal benderanya asing? Iya, karena perairan kita bukan perairan Indonesia. Itu adalah perairan internasional antar pulau kita. Diperjuangkanlah lewat deklarasi Juanda tahun 57 dan baru berhasil tahun 82 ketika UN Clause diakui. Nah, United Nations Convention Law of the Sea, tidak salah. Nah, ini satu yang keempat. Sekarang kami melihat satu yang kelima yang harus kita perjuangkan. Yang ini ingin kami perjuangkan. Apa itu? Satu perekonomian. Satu perekonomian. Sudah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu teritori tanah air, satu perekonomian. Mengapa satu perekonomian? Karena hari ini dalam kenyataannya yang tinggal di kota besar di Jawa bisa memiliki akses pada kebutuhan pokok yang harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan mereka yang tinggal di luar daerah-daerah utama kota besar. Biaya hidup yang berbeda, harga yang berbeda. Harga air di Jakarta, di Bandung masih kira-kira setara. Tapi begitu Bapak Ibu pindah ke luar Jawa, maka harganya berubah. Semen yang harganya berbeda, kebutuhan pokok harganya berbeda.
kita harus membuat Indonesia satu perekonomian, terintegrasi, sehingga kita memiliki perasaan kesejahteraan yang sama. Satu perekonomian inilah yang harus kita dorong, bukan satu harga. Karena kalau satu harga itu, Bapak Ibu pelaku pasar sulit, nah yang namanya satu harga. Tapi perekonomiannya terintegrasi, sehingga kesempatan sejahteranya setara. Nah, untuk itu bisa dilakukan, kita harus memberikan kesetaraan kesempatan. Ini juga Bapak Ibu sekalian, yang kemarin ketika saya bertugas di Jakarta, maka prioritas utama adalah menghadirkan rasa keadilan, rasa kesetaraan di Jakarta. Karena tugas saya di Jakarta, saya hanya bisa bicara di Jakarta. Seluruh kelompok, latar belakang apapun punya kesetaraan kesempatan. Dan perlakuan dari negara kepada kelompok manapun dibuat setara. Sehingga kita akan bisa memberikan perasaan kebersamaan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita ingin ada persatuan. Tapi persatuan itu sulit terjadi dalam ketimpangan. Kalau kita ingin mencari persatuan yang sesungguhnya, maka hadirkan rasa keadilan, di situ ada persatuan. Kalau ada sebuah tempat yang bersatu dalam ketimpangan, rasanya pantas untuk kita cek. Tapi rasanya belum ada. Selalu adalah tempat di mana kita menghadirkan perasaan kesetaraan, dan di situ ada kebersamaan, ada persatuan. Dan di Jakarta, kalau boleh saya sampaikan, kami bersyukur bahwa semua unsur yang ada berkomunikasi, berinteraksi, dan ada kesetaraan di dalam mereka mendapatkan perlakuan dari negara. Baik itu berlatar belakang agama, berlatar belakang suku, berlatar belakang pendidikan, berlatar belakang sosioekonomi. Karena ketika bertugas di Jakarta, saya menemukan gapnya luar biasa. Yang rendahnya rendah ada di Jakarta, tingginya tinggi ada di Jakarta, kanannya kanan ada di Jakarta, kirinya kiri itu ada di Jakarta. Itu tempat yang lengkap secara heterogenitas, tapi juga tempat yang kita merasakan, kalau boleh saya menyampaikan, 5 tahun terakhir ini tempat itu menjadi tempat yang tenang, tempat yang teduh. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ketenangan dan keteduhan itu harus diusahakan. Ketenangan, keteduhan itu seperti ini, listrik di ruangan ini, Pak. Kita merasakan AC yang nyaman, cahaya yang terang. Tapi jarang dari kita yang bilang, terima kasih PLN sudah mensuplai listriknya di tempat ini. Jarang sekali ada yang mengatakan itu. Padahal di balik lampu yang terang ini, di balik AC yang dingin ini, itu ada kerja rumit di belakang sana untuk memastikan bahwa damai, dapat tenang, menjaga stabilitas, menjaga ketenangan, menjaga keteduhan adalah mendeteksi potensi masalah sebelum terjadi dan kemudian mencegahnya. Tidak, jarang sekali mencegah jadi pahlawan, jarang Bapak Ibu sekalian. Yang jadi pahlawan itu memadamkan. Listrik di sini mati, datang 2 orang petugas PLN, dia keluar akan bilang ini pahlawan kita, sehingga lampu kita nyala. Tapi ketika dia mencegah listrik mati, nggak ada yang bilang ini pahlawan kita, nggak ada. Api mungkin terjadi, pemadam melakukan usaha pencegahan pemadaman, pencegahan dilakukan, tidak terjadi kebakaran. Tidak ada yang bilang pada publik inilah pahlawan karena dia mencegah. Tapi ketika terjadi kebakaran, dia datang, maka kita semua akan bilang this is our hero karena dia memadamkan api. Bapak Ibu sekalian, membangun kesetaraan, kedamaian, keteguhan itu kami lakukan di Jakarta. Tapi tidak kelihatan Bapak sekalian. Kenapa tidak kelihatan? Ya karena adanya suasana yang tenang, teduh. Memangnya tidak ada potensi konflik, banyak berulang-ulang. Tapi setiap potensi itu muncul, lakukan pembicaraan, lakukan pertemuan, lakukan pencegahan sehingga suasana teduh. Jangankan masyarakat, suami istri aja potensi cekcok banyak kok. Bapak Ibu coba dalam 5 tahun berapa kali cekcok suami istri? Pastilah ada. Bisa ditaker, perbedaan pandangan pastilah ada. Tapi dijaga sehingga tidak menimbulkan instabilitas. Perbedaan di masyarakat, friksi di masyarakat terjadi terus. Nah, itulah yang kita coba kerjakan. Sehingga timbul suasana yang tenang, suasana yang teduh.
Dan kami berdialog dengan semua. Jadi dalam kesempatan ini Bapak sekalian, saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pandangan bertanya. Tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak-Bapak ketika di pertemuan terbatas, Pak Herman, Pak Hendri dan Pak Johan ya, tadi di situ saya sampaikan. Silahkan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pertanyaan apa saja supaya saya sampaikan sesuai yang diharapkan. Dan boleh tanya bebas, tidak perlu khawatir kalau Bapak Ibu merasa pertanyaannya agak kurang tega untuk menyampaikan, bilang aja baca dari WA Bapak Ibu. Jadi kan salahnya WA-nya gitu. Ada yang titip pertanyaan Pak gitu, nggak apa-apa, tanyakan. Saya sampaikan di sini Bapak sekalian. Saya ingin sampaikan Bapak sekalian pesan sederhana. Saya mencoba untuk menghadirkan rasa keadilan, rasa kesetaraan. Dan saya mengharapkan dari masyarakat, termasuk Bapak Ibu sekalian, objektivitas di dalam menilai. Saya tidak meminta Bapak Ibu untuk menyukai saya, tapi saya minta Bapak Ibu untuk tidak menggunakan hoax dalam menilai saya. Itu saja yang saya minta. Okay? I'm not asking you to like me, okay? But I'm asking you not to use hoax to judge me. Itu aja. Okay? Karena itu yang dibutuhkan. Dan kami yakin Bapak sekalian bahwa bila kita bekerja bersama dengan objektivitas, kebersamaan itu akan terjadi. Kebersamaan itu akan bisa kita bangun. Jadi kalau boleh Pak, saya berhenti di sini dalam menyampaikan, tapi saya buka kesempatan ya, langsung aja Pak ya, untuk bisa menyampaikan harapan, pertanyaan, gugatan juga boleh Bapak bisa. Kalau merasa ada yang perlu digugat gitu, gugatan juga boleh. Dan nanti saya akan coba jawab sebisa mungkin. Silakan Pak sekarang. Boleh dibantu barangkali yang mau bertanya, boleh ke depan. Keterbatasan kabel mic Pak, kami persilahkan. Mohon disebutkan nama barangkali ya Pak, nama dan pertanyaan yang jelas. Silakan. Selamat siang Pak Anies, terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan. Pak Anies, ada salam dari Bu Fenty Kurnadi, kawannya Bapak di Cirebon itu Pak, Fenty Kurnadi Dok Besi. Oh iya, siap. Ya. Iya, Ibu Fenty Kurnadi dan Mas Chandra. Yang saya tanyakan gini Pak, bagaimana Bapak tentang BPJS Pak? Karena apakah BPJS ini akan dikurangi ataukah akan dinaikkan, dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat luas Pak? Terima kasih banyak Pak. Lalu kedua Pak, tentang outsourcing. Jadi outsourcing ini terus Omnibus Law Pak, apa yang akan Bapak kerjakan? Makasih Pak, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Nama saya Jeremy Huang Pak. Terima kasih Pak. Pak Jerry. Kalau boleh beberapa saja sekaligus, nanti saya respon sekalian. Ya, Ibu Bapak ada yang mau bertanya, ada yang mau memberi saran barangkali, silahkan. Satu atau dua lagi, kami persilahkan. Ya, silahkan Pak, boleh maju. Satu lagi barangkali, kaum ibu dong. Ada? Ada? Oke, silahkan. Yuk, silahkan. Dua orang bertanya, kami persilahkan. Ini penggiat yoga Pak, rajin ya. Yuk. Selamat siang Pak Anies. Ya, saya mau wakilin pertanyaan teman saya. Dia nanya, by the way nama saya Jan Timotius. Saya mau wakilin pertanyaan dari teman saya. Dia nanya, karena saat ini kan di Bandung itu ada permasalahan persampahan di TPA Sarimukti. Dan kita juga mengetahui bahwa polusi udara itu bukan lumayan lagi, berat di Bandung ini. Nah, yang ditanyakan,
gimana solusinya tentang permasalahan dan polusi itu berdasarkan pengalaman Bapak ketika dulu menjadi gubernur. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Yan. Selamat siang Pak Anies, nama saya Sugi. Sugi. Ya Sugi. Mohon maaf, pertanyaan saya adalah mungkin apa tindakan yang akan Bapak lakukan jika Bapak terpilih? Karena saya dari pengusaha, itu sekarang yang menjadi masalah adalah banyaknya produk-produk dari luar, mau dari Cina, mau dari Korea, yang sekarang masuk ke Indonesia secara masif. Nah itu kan semestinya kan yang kami inginkan kan mungkin adalah proteksi Pak. Mungkin apa kira-kira tindakan yang Bapak akan lakukan? Itu saja Pak, terima kasih. Oke, terakhir Pak Henry, kami persilahkan. Pak Anies, saya mewakili dari teman-teman semua. Kan waktu itu saya tanggal 27 Januari 2022 saya ke tempat Bapak, ke rumah Bapak. Waktu itu saya berkatakan, Pak, siap-siap Bapak akan menjadi calon presiden. Alhamdulillah di tanggal 3 Oktobernya 2022 Bapak dideklarasikan. Nah sekarang saya mewakili dari teman-teman semua Pak, bila mana Bapak jadi presiden, kan kita warga Tionghoa sudah diketahui bahwa kita kaum minoritas Pak. Jadi bagaimana Pak Anies untuk ibaratnya buat orang Tionghoa lah gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Atau harapannya apa Pak? Harapannya tentu kita diberikan kesempatan yang seluas-luasnya Pak. Kita walaupun kita minoritas tapi kita senantiasa selalu orang Tionghoa tuh cinta tanah air Pak, cinta kepada negara Indonesia. Jadi kita supaya diberikan satu kesempatan yang lebih baik lagi atau bagaimana gitu. Oke, terima kasih. Oh Ibu, Pak Henry daftar mau jadi menteri Pak. Selamat siang, saya mewakili ibu-ibu Pak Anies. Saya mau bertanya, seandainya Bapak terpilih jadi Presiden Republik Indonesia, apakah Bapak akan mensupport kami ini yang beragama Kristen dalam pembangunan gereja, dalam kebaktian, dalam kegiatan-kegiatan gereja? Terima kasih Pak. Nama Ibu maaf? Sani Felicia. Bu Sani. Masih ada lagi, Bapak sekalian? Nggak ada? Habis? Baik. Oh, Bapak? Boleh. Ini tokoh pengusaha. Siap. Ya selamat siang semua. Selamat siang Pak Anies. Selamat datang di Bandung. Ya kita kan ngomong sampah banyak Pak. Tapi sampah masyarakat lebih banyak lagi Pak. Ini mesti diberesin Pak ya. Dengan ya beredarnya di media sosial dan sebagainya. Itu saya rasa itu penting sekali Pak, karena itu mempengaruhi kita semua ya, terbawa. Itu yang penting Pak. Kalau Bapak terpilih tolong bereskan Media sosial. ya, kalau tidak pun Bapak harus berkarya dalam itu. Tapi kita pasti hati kita kan tahu siapa yang harus dipilih gitu Pak. Terima kasih. Nama Bapak sekali lagi? Saya Ferry Pak. Pak Ferry. Ya. Pak Peri, iya kita di Sunda ya namanya Pak Peri Pak. P-nya P pasta, P pespa, apa P panta Pak. Oke, Bapak sekalian, terima kasih. Pertama saya urutkan aja ya, BPJS. Bapak sekalian, ini salah satu reform bidang kesehatan yang kita ingin perbaiki Pak. Jadi jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya, tapi justru promotif preventifnya itu harus hidup. Dimana perhatikan kesehatan sejak dalam kandungan itu penting.
perhatian kepada ibu hamil, pasokan nutrisi ibu hamil itu mendasar sekali karena itu menentukan secara pertumbuhan anak ketika bayi itu lahir, kemudian usia dini, dewasa, baru nanti ketika kita bicara perjalanan hidup menjelang usianya lanjut, disitulah mulai isu tentang kuratif itu makin dominan. Nah, kita seringkali hanya memperhatikan aspek di ujung kuratifnya, Pak. Tapi hidup sehatnya itu belum. Apa sih harus dikerjakan, Pak? Memasukkan unsur kesra, khususnya kesehatan, di dalam KPI para kepala daerah di seluruh Indonesia. Karena eksekutor dari program kesehatan itu ada di daerah. Seperti saya dulu, Pak. Kementerian membuat policy, tapi eksekusinya ada di Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia. Bila itu tidak menjadi bagian dari KPI, kita akan melewatkan, Pak, kesehatan ibu anak. Kita melewatkan kesehatan anak. Kita melewatkan kesehatan pradewasa. Lalu ketika sudah besar, baru kita bertemu dengan segala macam masalah. Dari mulai masalah jantung, mulai masalah gula. Kenapa? Karena dari awal kita tidak memberikan perhatian. Jadi itu satu, saya perlu garis bawahi. Bukan hanya aspek asuransinya, Pak, jaminan kesehatan. Tapi reform pada, kita ingin bangsa yang sehat, Bapak Ibu. Dan bangsa yang sehat itu dimulai serius dari ibu hamil. Itu harus perhatiannya cukup di situ. Bila kita tidak mulai dari sana, kita terlambat. Dan kualitas manusia ditentukan nomor satu adalah kesehatan. Baru kemudian pendidikan. Itu. Dan dari situ kemudian kita akan punya kualitas manusia yang baik. Jadi, nah BPJS-nya itu harus dibahas, Pak. Ini perlu reform. Siapa? Rumah sakit, dokter, masyarakat, pemerintah. Membuat sebuah mekanisme yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Karena hari ini dokter pun berkeluh kesah. Dia ingin melakukan tindakan, tapi ada ketentuan yang harus diikuti. Rumah sakit merasa perlu memiliki alat A, B, C, D, F, G, tapi tidak bisa mendapatkan dari BPJS. Jadi ada kerumitan di situ harus diselesaikan bersama-sama. Kami menyelesaikan proses seperti itu di Jakarta dalam urusan transportasi, Pak. Jangan pernah merasa karena punya kewenangan maka punya pengetahuan. Punya kewenangan itu bukan berarti punya pengetahuan. Yang dimiliki kewenangan, tanda tangan. Siapa yang punya pengetahuan? Ya pelaku. Itu yang punya pengetahuan. Ajak bicara pelaku, dengarkan pelaku. Lalu dari situ dibuat policy. Nah, yang sering terjadi karena punya kewenangan lalu merasa paling tahu, segalanya mau diputuskan sendiri oleh negara. Nggak bisa. Kami mengatur transportasi di Jakarta, ada lebih dari 25 operator seluruh Jakarta. Sekarang menjadi satu kesatuan, namanya Jaklingko. Itu prosesnya 6 bulan. Lebih dari 70 kali pertemuan, bukan dengan saya, dengan tim negosiasi untuk ketemu berapa biaya per kilometer per angkutan. Yang mikro, yang tengah, yang besar, itu sampai ketemu harga. Begitu ketemu harga, lalu sepakat ini menjadi satu sistem. Ini bisa dikerjakan, tapi harus sabar. Negara harus mau melibatkan semua. Jadi pendekatannya seperti itu, Pak. Begitu juga dengan hal-hal yang sekarang dianggap bermasalah, Pak. Kita tahu ketika sebuah undang-undang keluar, ada item-item yang diperdebatkan. Nah, itu dibuka untuk percakapan. Dibuka pelaku-pelaku terlibat. Problem dari beberapa aturan yang keluar adalah ditetapkan dulu baru pembahasan yang panjang. Akhirnya rame. Sebenarnya pembahasan dulu yang dilakukan, baru itu baru menjadi sebuah keputusan. Nah, ini yang harusnya dikerjakan. Seperti tadi, kami melakukan pembahasan 6 bulan baru kemudian menjadi keputusan. Begitu, Pak. Lalu Pak Yan soal sampah, polusi. Mbak, ini terkait dengan sampah. Ini memang harus ada kampanye yang agak serius, Pak, terkait dengan sampah ini. Siapa sih produsen sampah? Paling banyak rumah tangga. Itu produsen terbanyak. Jadi harus ada gerakan sampai ke level komunitas. Di Jakarta juga kita mencoba melakukan itu. Gerakan pengurangan sampah itu di Jakarta, sampah sekarang berkurang hampir 30%. Kenapa? Karena pengurangan di titik awalnya. Tidak semua sisa adalah sampah. Kita hampir selalu mengatakan sisa adalah sampah. Padahal tidak semua sisa adalah sampah.
makanan kita di sini ini sisa, tapi tidak semua adalah sampah. Nomor satu, kurangi. Yang kedua adalah pemanfaatan untuk daur ulang. Lalu yang ketiga, pengelolaan sampah. Tadi Bapak sampaikan, Pak Yan, mana Pak Yan tadi? Pak Yan, terkait dengan pengolahan di TPA akhir, sudah saatnya kita menuju kepada pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Kami di Jakarta memulai di Bantar Gebang, di situ ada TPA dan di situ kami memasang sebuah instalasi, ini pertama di Indonesia, yang kemudian memiliki kapasitas untuk mengolah sampah itu menjadi sebuah bahan baku yang bisa dipakai untuk pabrik semen, seperti pengganti batu bara. Dan itu kemudian dimanfaatkan oleh pabrik semen. Itu sudah dikerjakan. Pendekatan yang recycle ini, yang ramah lingkungan ini, perlu kita dorong lebih jauh. Di situ peran pemerintah pusat menjadi lebih besar. Kenapa? Karena banyak kota tidak memiliki kemampuan anggaran untuk membangun itu, Pak. Karena investasinya besar. Jakarta memang punya anggaran besar. Bapak Ibu sekalian, Jakarta itu anggaran 87 triliun tahun lalu. Jadi fiskal capacity-nya di situ bisa, tapi banyak daerah tidak mungkin melakukan itu. Di situ letak peran pemerintah pusat. Begitu ya, Pak ya. Kemudian Pak Sugi soal produk yang masuk dari luar secara masif. Ini menjadi keluhan yang luar biasa di para pelaku industri mikro kecil, di mana kemampuan mereka memproduksi itu baik, tetapi economy of skill-nya itu tidak besar, sehingga kalah dengan produk yang masuk utamanya dari Tiongkok yang harganya itu murah dengan secara kualitas setara dengan produk kita. Kami melihat perlu ada pengelolaan di sektor-sektor tertentu yang kita harus melindungi pelaku ekonomi mikro kita. Itu yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga harus sisi lain mengembangkan pelaku ekonomi mikro kita itu dengan pendampingan, dengan permodalan, dan akses kepada pasar yang lebih luas. Jadi tidak bisa hanya sekedar menutup keran, tapi tidak melakukan perubahan di sini. Karena kalau kita tidak lakukan perubahan itu, muncul juga nanti kalau bicara tentang comparative advantage, rakyat kita yang akan mengalami kerugian karena dia tidak mendapatkan produk dengan harga yang lebih pantas bila sekedar melakukan proteksi saja. Ada sektor-sektor yang harus mendapatkan perlindungan. Pak Henry, kemudian ini Pak Peri dulu soal sampah masyarakat, Pak Peri. Masyarakat ini sekarang Bapak sekalian hampir semua kita bawa HP, dan anak-anak kita juga bawa HP, dan inilah salah satu penetrasi informasi yang luar biasa kuat. Jadi Bapak sekalian, ini dua front. Satu adalah pengendalian yang bisa diselenggarakan oleh negara untuk akses konten-konten yang bermasalah, baik itu pornografi sampai dengan konten-konten yang memiliki unsur kekerasan, merakit alat-alat yang bisa eksplosif dan lain-lain. Itu adalah konten yang harus diblok oleh negara. Tapi negara itu ada keterbatasan dalam memblok. Selalu saja ada yang bisa lolos, selalu saja. Tidak mungkin negara bisa memblok 100%. Tapi prioritas negara melakukan blocking itu pada konten-konten yang tidak tepat. Di sisi lain, negara harus mengajak kepada penduduknya untuk belajar menggunakan informasi dengan benar. Kalau boleh saya sampaikan sedikit, Pak, ketika kami bertugas di Kemdikbud, satu, video game itu kan banyak bermasalah. Video gamenya ada dari Kominfo melakukan pengeblokan, tapi Kemdikbud membuat rating, disebarkan pada orang tua, rating atas produk-produk game itu. Mana yang untuk anak-anak kecil, mana yang untuk anak usia 5-7 tahun, mana anak 7-13, sehingga orang tua itu paham, anak itu paham. Mana yang untuk dewasa. Rating ini itu ada, Pak, di dunia pun ada, tapi kita di Indonesia tidak memasifkannya. Sehingga yang terjadi banyak anak-anak kita mengakses permainan yang belum umurnya, dan itu harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, mau tidak mau kita harus menyiapkan generasi baru kita untuk memilah
memilih informasi. Tidak ada pilihan. Filternya dikerjakan, pengelolaan informasi dikerjakan, dan ujungnya benteng pertahanannya mana? Di rumah. Itu benteng pertahanan. Dengan anak-anak dari kecil dibekali ini. Banyak dari kita memberikan HP tanpa pernah memberikan petunjuk pada si anak tentang bagaimana menggunakan HP-nya. Dan itu banyak sekali sekarang materi-materi yang bisa digunakan oleh orang tua untuk membekali anak-anak bagaimana berbicara tentang HP. Dari pengalaman kami, anak-anak itu sebetulnya mendengarkan kata orang tuanya. Problemnya, orang tuanya tidak menyampaikan pada anak-anaknya. Dan orang tua itu adalah pendidik terpenting yang paling tidak tersiapkan. Itu orang tua. Jadi orang tua harus self-educating sekarang, mau tidak mau, dengan perkembangan zaman. Begitu ya Pak ya? Lalu Pak Henry dan Bu Sani kelihatannya setara. Satu tentang bagaimana dengan masyarakat minoritas Tionghoa, kemudian bagaimana dengan gereja-gereja perizinan. Nah, saya cerita Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sampaikan cerita ini Bapak Ibu? Bila saya mengatakan besok akan melakukan A, B, C, yang mengatakan tidak perlu bawa bukti, yang mendengarkan tidak bisa membantah, karena akan itu imajinasi Bapak Ibu, akan itu hayalan, bukan kenyataan. Jadi saya bisa mengatakan akan apa saja Bapak Ibu, dan Ibu juga tidak bisa yakin benar nggak ya dia kerjain. Dari mana bisa tahu? Jadi the best predictor of future behavior is your past behavior. Rekam jejak masa lalu adalah prediktor terbaik atas rekam jejak besok. Bapak Ibu juga kalau merekrut orang itu kan ditanyai kemarin sudah ngapain, apa yang Anda sudah hasilkan, apa prestasi Anda kemarin. Itulah yang menentukan kira-kira besok akan berprestasi apa. Tapi kalau ditanya besok akan ngapain, oh bisa ngarang Bapak Ibu, bisa ngarang. Jadi saya di sini saya akan sampaikan pada Ibu yang bukan ngarang Bapak Ibu, tapi yang konkret. Apa yang konkret itu? Contoh Bapak sekalian, di Jakarta komunitas Tionghoa itu memiliki aspirasi untuk bisa membangun kembali gerbang pecinan yang sudah tidak ada sejak zaman Jepang, dihancurkan oleh Jepang waktu itu. Gubernur demi gubernur nggak ada yang mau melakukan itu. Kenapa? Ya ada kompleksitas katanya, tapi kompleksitas apa kita nggak tahu. Tidak pernah bisa dikerjakan, tidak pernah bisa dikerjakan. Selalu mereka memiliki kesulitan. Lalu saya katakan apa masalahnya? Bila di tanah ini kita menginginkan kesetaraan, maka siapa saja berhak untuk bisa mengekspresikan budayanya di tanah ibu kota yang di situ kita menempatkan semua setara. Alhamdulillah, gerbang pecinan itu sekarang terbangun dan tidak ada masalah sama sekali. Dan dibangun menyerupai ketika dihancurkan. Bayangkan Pak, penantiannya itu lebih lama daripada ulang tahun Republik kita. Penantian untuk ini bisa kembali. Kenapa itu bisa terjadi? Saya sebagai gubernur, ketika satu sisi mengatakan go, sisi lain apa? Berkomunikasi dengan yang akan bilang jangan. Betul ya Pak? Kalau kita mau melakukan sesuatu yang itu ditaker, siapa yang potensi tidak setuju? Ajak bicara, bukan ditunggu sampai muncul di publik. Itu yang saya katakan tadi. Mencegah itu caranya identifikasi siapa yang potensi tidak setuju, ajak bicara, jelaskan sebelum ini menjadi eksekusi dan akhirnya jalan. Dan kita berinteraksi, kesetaraan. Saya tunjukkan rekam jejak saja Pak, kalau terkait ini, kesetaraan itu. Orang-orang yang bekerja bersama saya selama saya berkarir itu lintas agama, lintas suku bangsa. Saya ajak di sini satu, Dedi Wijaya, coba Dedi berdiri. Dedi, bahkan tadi ketika lihat foto di bawah itu saya sebutkan itu bagian dari pengajar muda namanya Alin, ternyata dia atlet perenang. Dedi ini adalah seorang lulusan sarjana dari Makassar yang waktu kami mendirikan program Indonesia Mengajar itu dia mendaftar dan ditempatkan di Kepulauan Tanimbar. Kepulauan Tanimbar itu bawahnya Maluku, atasnya Darwin. Jadi tempatnya paling ujung-ujungnya Republik Tenggara itu namanya Tanimbar. Dia ditempatkan sana setahun, tinggal bersama dengan warga setempat
tanpa sinyal listrik, tanpa sinyal telepon, tanpa listrik. Dari Jakarta terbang ke Maluku, ke Ambon. Dari Ambon ke pulaunya Dedi berapa jam kalau pakai kapal? 1,5 hari naik kapal. Dari Saum Laki berapa jauh? Bayangkan misalnya ke pulau namanya Saum Laki, dari Saum Laki masih 1 malam lagi. Kemudian dia tinggal di sana 1 tahun. Setara kesempatan, gak ada yang beda. Dia tugas sana tahun 2012. Dan sesudah itu kami bekerja bersama terus, sama-sama. Alin yang tadi saya ceritakan di sana, Pak, dia itu kami tempatkan di kepulauan, maaf, di Sulawesi Barat. Ini saya ingat kejadiannya. Alin datang ke saya, Pak Anies, boleh tidak saya bukan di sana? Kenapa? Karena seluruh penduduk di Majene itu penduduknya Muslim semua, Pak. Dan di pegunungan yang belum pernah ketemu orang agamanya bukan Islam. Lalu Alin ini secara fisikal langsung kelihatan dia adalah peranakan Tionghoa, langsung. Dia berprestasi dari ITB, IP-nya 3,8 lebih, tidak salah. Hebat anak ini. Dan mau menjadi guru selama 1 tahun di sana. Lalu saya katakan pada Alin, berangkat saja. Percaya saya bahwa nanti di sana akan muncul interaksi yang paling mengesankan. Karena dia sempat ragu, datang ke sebuah tempat yang nggak pernah ketemu, dan warganya di sana, maaf, seluruh kulitnya warnanya agak sawo matang tua. Jadi dia ketika datang itu jenggleng lebih itu, beda sekali. Apa yang terjadi, Pak? Dia datang ke sana, warga di sana itu rapat. Rapatnya apa? Siapa keluarga yang mau menerima? Yang di sana juga sama-sama deg-degan, Bapak Ibu. Bukan cuma yang mau datang, yang mau menerima juga. Ini gimana ini? Bermusyawarah, akhirnya ada satu keluarga yang menyatakan keluarga kami akan menerima. Tinggal selama 1 tahun. Keluarga itu menerima. Dan ketika dia datang disambut, semua memberikan kepada dia privilege, penghormatan. Sampai, karena tempatnya di gunung, di pegunungan, mereka menyiapkan giliran anak muda kalau hari Minggu mengantarkan Alin ke gereja, Pak. Sementara Alin jadi setiap minggu harus ke gereja. Kenapa? Karena dengan berada di sana, udah disiapin kendaraan, ya otomatis harus siapin. Setelah berjalan beberapa bulan, mereka itu blend seperti saudara yang bersama-sama. Itu saya sampaikan apa? Itu Pancasila in reality, bukan Pancasila yang lain. Apa? Kami melakukan rekrutmen, pengiriman kemana-mana tidak melihat latar belakang agama, suku, karena kami percaya bahwa kita adalah satu bangsa, kita adalah satu kesatuan, dan kemanapun kita jadi saudara. Jadi tidak ada kemudian harus membedakan. Bahkan saya tidak pernah ceritakan ini sebetulnya, tapi karena saya ditanya saya ceritakan. Tahun lalu saya ke Papua, lalu saya mendatangi sebuah rumah yang juga gereja, karena di sana itu rumahnya gereja seperti ini, Pak. Mezaninnya adalah rumahnya pendeta, bawahnya gerejanya. Kenapa? Karena anak dari bapak pendeta itu, seangkatan sama Dedi, adalah asisten pribadi saya sejak 2013. Anak Papua, anak penginjil di Papua. Dan itu tidak pernah menjadi sesuatu yang perlu saya ceritakan. Tapi saya ceritakan di sini karena ditanyakan. Untuk Bapak Ibu menggambarkan, ketika bicara rekrutmen, maka kita menetapkan prinsip meritokrasi. Nah, ini adalah prinsip yang akan kita pegang terus ke depan. Dan ini bukan sesuatu yang harus diumbar sebagai cerita. Ini adalah sesuatu yang sudah embedded. Tidak perlu diceritakan pun itu sudah dikerjakan. Jadi kami memandang adil itu harus mulai dalam pikiran. Adil itu harus pikiran dalam keseharian kita. Dan itu bukan hal yang baru Bapak Ibu sekalian bagi kami. Kami di keluarga di Jogja, tumbuh besarnya di Jogja, memang sangat multikultural dengan semua etnis, semua suku, kesetaraan itu menempel bersama. Tadi Bapak tunjukkan di bawah beberapa nama anggota. Itu sahabat paling dekat namanya Bapak Lim Kun Hian, ya, ada namanya di bawah situ. Lim Kun Hian, Choa Choi Liang, itu adalah orang-orang yang mereka wartawan tapi juga pejuang kemerdekaan.
yang itu adalah sahabat keluarga bergenerasi. Cho Yang di Semarang, Lim Kunian di Jakarta, dan akhirnya migrasi, saya lupa kemana beliau migrasi. Nah, ini adalah satu kebersamaan yang bukan hal baru, Mas. Jadi saya melihat bila kita mengelola interaksi dengan perasaan dan kesadaran kesetaraan, itu akan jalan. Lalu terkait dengan IMB, misalnya di Jakarta, kita selalu menyalakan alarm yang sensitif bila ada potensi problem terkait antar umat beragama. Karena itu boleh dilihat rekam jejak selama 5 tahun terakhir, apakah ada ketegangan terkait rumah ibadah di Jakarta. Bapak Ibu boleh cek, nggak ada. Bukan tidak ada, potensinya ada, tapi setiap kali itu sudah mulai muncul, udah denger kita ini, cepat-cepat datangin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ada konflik, itu sebetulnya di fase ketiga, Bapak Ibu. Yang terjadi pertama polarisasi, kedua friksi, ketiga konflik. Nah, kita ini sering ketika polarisasi didiemin, ketika ada friksi didiamkan, ketika udah konflik baru kita rame-rame. Jangan, kita ini begitu ada polarisasi, datangi, bicarakan, cari jalan keluar, sehingga tidak muncul menjadi masalah. Baru-baru ini kan terdengar ada masalah di Jakarta, bukan? Saya tanya, 5 tahun sebelumnya ada tidak? Ada potensi itu, tapi kemudian diselesaikan sebelum menjadi masalah. Di Jakarta, bahkan kami mencoba untuk menyelesaikan problem-problem IMB yang sudah menaun. Di beberapa tempat, pengurusan IMB di Jakarta sudah hampir 40 tahun, Pak. Tidak keluar izinnya. Ada yang lebih 30 tahun. Dan alhamdulillah itu semua selesai di bulan Desember 2022. Jadi sudah lewat 2021 sore. Desember 2021 yang lama-lama itu terselesaikan. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika dikomunikasikan dengan masyarakat, selama seluruh ketentuan itu dipenuhi, maka negara harus hadir dan menjawab penjelasan pada masyarakat. Problemnya adalah sering tidak mau. Nah, saya memilih bisa berkomunikasi dengan semua. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jangan merasa bahwa negara itu hanya boleh berkomunikasi dengan beberapa kelompok dan memusuhi satu kelompok. Itu masalahnya. Ketika memusuhi satu kelompok malah tidak bisa komunikasi dengan satu kelompok. Jangan memusuhi. Justru kita harus jangkau semua. Saya tidak khawatir, Bapak sekalian, menemui kelompok ultra kanan, kelompok ultra kiri. Kenapa? Ya seluruhnya adalah rakyat Jakarta. Saya menemui siapapun, saya adalah Anies. Siapapun boleh mendukung. Tapi bicara kebijakan, saya akan menggunakan keadilan, kepentingan umum, data, dan regulasi. Bukan sekedar aspirasi. Itu yang kita jadikan pegangan. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang bisa dijelaskan, bisa dipertanggungjawabkan. Dan problem yang sering kita hadapi adalah di luar sana ada sosial media yang akan mencoba melakukan pembingkaian. Nah, pembingkaian ini yang tadi saya katakan, sekalian. Ketika saya bertemu dengan Pak Hendri, fotonya nggak akan viral, Bapak Ibu. Ketika Pak Hendri, bahkan tidak ada yang mau memviralkan. Nanti kelihatan pluralis gitu. Tapi ketika saya bertemu dengan yang lain, itu bisa diviralkan. Sementara saya sebagai pengelola negara, saya harus bertemu dengan semua, harus ketemu dengan semua. Dan ketika ketemu dengan semua, kebijakan yang saya ambil harus berdasarkan pada 4 itu. Saya ulang, prinsip keadilan, kepentingan umum, data, science, evidence, dan regulasi. Jangan dibalik, Bapak sekalian. Kalau regulasi nanti yang lain-lain ada regulasi yang nggak masuk akal. Ada regulasi yang masuk prinsip keadilan. Pegang 4 itu. Dan itulah cara mengambil keputusan. Jadi terkait dengan Bu Sani, terkait dengan pengelolaan ini, justru aturan yang ada ditegakkan, dan di Jakarta itu yang kita lakukan. Maka Bapak sekalian, kalau boleh indikasinya adalah suasana tenang dan teduh. Tapi tadi saya berikan gambaran, suasana tenang teduh itu tidak menimbulkan hiru, Bapak Ibu. Tapi suasana kekacauan dan kemudian dipadamkan, you are seeing a hero. Kita mau pilih yang mana? Saya pilih yang pertama.
yang tenang teduh walaupun tidak muncul hero. Saya bilang gitu. Karena indikasinya adalah pada ketenangannya. Tapi Bapak Ibu kalau dengar cerita di belakangnya, seru Bapak Ibu, rame betul. Tapi saya bilang nanti dah, itu biarkan jadi cerita-cerita untuk pelajaran sejarah, bukan bagian dari berita hari ini. Beritanya hari ini adalah ketenangannya. Kerja di belakang layarnya itu adalah sebuah tanggung jawab konstitusional yang kita kerjakan. Biarkan para sejarawan nanti menulis peristiwa-peristiwa itu semua. Nah, jadi saya ingin sampaikan pada semuanya. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya tapi tidak dipertanyakan. Saya sering mendapatkan pertanyaan itu. Apakah nanti akan bersahabat pada minoritas? Apakah akan diskriminatif pada minoritas? Apakah akan berorientasi pada 1-2 kelompok? Itu kan sering ditanyakan. Cuman kadang-kadang kalau pas ketemu nggak tega tanya. Cuman kalau di sosmed aja ditanyain itu. Tapi kalau ketemu nggak keluar tuh pertanyaan itu. Jadi saya pertanyaan aja sendiri di sini kan. Jadi maka jawaban saya begini Mas sekalian. Di masa Pilkada Jakarta, saya tidak menjawab semua tudingan itu. Kenapa? Karena sangkaan dibalas dengan sanggahan itu tidak ada dampaknya. Kata dia lawan kata saya, nggak ada artinya. Nggak ada artinya, misalnya. Saya tidak bisa. Saya hanya berdoa waktu itu. Semoga Tuhan mentakdirkan saya bertugas sebagai gubernur. Dan sesudah saya bertugas sebagai gubernur, maka saya akan jawab semua sangkaan itu dengan kenyataan yang ada di Jakarta. Saya tidak mau membantah dengan kata-kata. Saya tidak mau membantah dengan pernyataan. Saya akan bantah dengan kenyataan. Dan itu jauh lebih kuat. Karena kenyataan. Jadi saya selalu sampaikan pada relawan-relawan juga yang membantu. Bila ada pertanyaan seperti itu, jangan dibantah. Maka katakan saja, barangkali iya memang dia intoleran. Terus berikan pertanyaan berikutnya. Bisakah diberikan contoh intoleransinya? Oke? Ketika diminta berikan contoh, saya berani jamin tidak akan ketemu bukti intoleransinya. Nah, silakan aja cari. Tapi kalau dibantah, nanti kata A lawan kata B, biarkan saja. Kenapa? Tanggung jawab memberikan bukti itu pada yang menuduh, Bapak sekalian, bukan pada yang tertuduh, Bapak sekalian. Yang menuduh yang harus memberikan bukti. Kalau tidak ada buktinya, berarti it is baseless accusation. Nah, saya bisa katakan pada masa itu, Bapak Ibu sekalian, kalau di Jawa Barat ini, ada pilkada wali kota atau pilkada gubernur, lalu yang maju satu orang dari Sunda, satu orang dari Jawa, satu orang dari Batak. Kira-kira isu apa yang bakal rame di situ? Kira-kira isu apa tuh, Mas? Isu suku pasti akan rame. Kenapa? Karena ada faktor suku yang ada di situ, pasti. Kalau pilkadanya satu calon laki-laki, satu perempuan, isu apa yang akan muncul? Gender akan muncul. Kalau pilkada satu beragama Islam, satu beragama Kristen, isu apa yang akan muncul? Agama. Itu adalah sesuatu yang terjadi di mana-mana. Tetapi yang penting, yang menang harus merangkul, dan yang tidak menang harus mengakui hasil. Itulah demokrasi, dan itulah yang kita coba tegakkan di Jakarta. Bahwa ada isu suku, pokoknya yang menang, yang di Bandung harus suku Sunda misalnya. Boleh, itu kan aspirasi yang muncul di mana-mana. Nah, ini yang saya sampaikan sekalian. Jadi, saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk melihat kenyataan di Jakarta sebagai cara menilai apa yang sudah saya kerjakan. Itu yang bisa menjadi proyektor apa yang akan dikerjakan bila saya diberikan amanat untuk mengurus Indonesia nanti. Itu. Jadi saya tidak terlalu banyak mengatakan akan A, akan B, akan C. Bukan, lihat aja Jakarta. Dan alhamdulillah Jakarta kami bersyukur suasana itu. Bahkan saya ingat sekalian, kami mendorong perubahan yang tidak banyak dibahas. Apa itu? Kalau menjelang, ini Ibu tadi cerita tentang gereja, Ibu perhatikan, adakah pohon Natal di wilayah publik selama Republik ini merdeka? Di Jakarta? Nggak ada. Menjelang
Natal, tidak ada pohon Natal di wilayah publik. Pohon Natal itu wilayahnya private. Di mana? Di rumah, di mall, bukan di wilayah publik. Sementara saya sampaikan ketika menjelang Idul Fitri di wilayah publik ada begitu banyak sign. Saya sampaikan ini kesetaraan dan saya bicara dengan semua. Izinkan umat Kristen menyambut hari besarnya sebagaimana umat Islam menyambut hari besarnya. Dan itu bukan mau minoritas apa tidak, ini adalah soal kesetaraan. Dan di Jakarta ada Christmas Carol menjelang Natal, ada pohon Natal di Jalan Tamrin. Bapak Ibu cek coba sepanjang umur Republik memang ada di sana? Tidak. Tapi juga sisi lain, malam takbiran itu pernah dilarang Bapak Ibu di Jakarta. Umat Islam di Jakarta itu merasa kok bisa malam takbiran, gak boleh takbiran di luar. Karena bagi umat Islam yang namanya takbiran itu sesuatu yang bukan wajib, tapi kayak apa ya, makan gak ada garamnya, bukan ajaran agama berkeliling itu, tapi itu kebiasaan, tradisi. Jadi yang Muslim boleh takbiran, yang Kristen boleh Christmas Carol. Itulah prinsip kesetaraan dan itu sudah dilaksanakan, bukan akan. Jadi ini kami sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian menilai dari rekam jejak 3 aspek rekam jejak ini. Rekam gagasan, rekam action atau rekam karya, yang ketiga rekam accomplishment atau prestasi. Pakai 3 itu. Bapak Ibu kalau mau nilai siapapun pakai 3 ini. Rekam jejak, rekam gagasan, rekam karya, dan rekam accomplishment. Dari situ pilih yang terasa paling pas. Jadi kita bisa kemudian menggarisbawahi. Dan poin terakhir yang saya ingin sampaikan, pendiri Republik ini tidak pernah menggunakan istilah minoritas dan mayoritas. Bapak Ibu perhatikan, tidak pernah. Tidak ada Pak Saudara. Coba Bapak lihat, Bung Karno pernah menggunakan istilah minoritas? Tidak pernah. Kok bisa sekarang kita malah menggunakan istilah ini? Kenapa? Saya ingin garis bawahi bedanya. Bung Karno dan para Republik selalu menggunakan istilah golongan. Apa bedanya golongan? Kalau golongan itu tidak mencerminkan ukurannya Bapak Ibu. Oke? Kalau mayoritas minoritas itu menyebutkan magnitude, ukuran. Jadi dia mengatakan Republik ini didirikan untuk semua golongan. Betul tidak saya? Kata yang digunakan golongan. Golongan itu artinya apa? Mau kecil mau besar setara di depan negara. Karena itu saya sampaikan pernah, Republik ini tidak didirikan untuk melindungi minoritas. Dan Republik ini tidak didirikan untuk melindungi mayoritas. Republik ini didirikan untuk melindungi setiap anak bangsa. Titik. Jadi ini bukan soal minoritas mayoritas, ini soal semua kesetaraan. Saya menulis ini di Kompas tahunnya 2008. Jadi ini bukan pernyataan saya sekarang nih Bapak. Ini tulisan saya, nanti boleh saya kirimkan lewat Pak Henry, Pak Herman. Tulisan itu tentang bahwa Republik ini tidak didirikan untuk melindungi minoritas, bukan bagi mayoritas, ini melindungi setiap anak. Itu yang saya katakan sebagai rekam gagasan. Gagasannya bukan ketika Pilkada Jakarta, gagasannya ada sudah sebelum itu semua. Nah, kami berharap nantinya ini bisa menjadi bahan bagi Bapak Ibu sekalian di dalam memproyeksikan ke depan. Nah, terakhir kami lihat penegakan hukum penting. Bila ada yang melakukan pelanggaran, syarat pelanggaran itu meluas adalah dibiarkan. Itu berubah. Bila ingin ketertiban, jangan pernah ada pelanggaran yang dibiarkan. Karena pelanggaran yang dibiarkan, itulah yang akan membuat suasana menjadi rusak. Republik ini harus secara serius. Bila ada yang mencederai, hentikan. Bila ada yang melanggar, berikan hukuman. Karena itu prinsip negara hukum yang harus kita pegang sama-sama. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan berdialognya, berdiskusi. Semoga ini memberikan manfaat bagi saya dan juga Bapak Ibu sekalian. Dan semoga apa yang Bapak Ibu jalankan di tugas Bapak Ibu sekalian berjalan dengan lancar. Itu aja dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari dengan penuh antusias kita sambut dengan tepuk tangan Anda untuk Bapak Anies Rashid Baswedan. Izinlah kiranya Pak Anies, mohon kiranya untuk menerima tanda kenang-kenangan dari Yayasan Dana Sosial Priangan.
Hadirin di bawah aja kali ya. Oke, hadirin tetap tenang di bawah. Ya, oke. Sebelumnya nanti kita akan foto bersama. Tenang. Waktu salaman dengan Pak Anies, tangannya halus banget ya. Aduh, saya mah bersyukur ya. Jadi mohon bersabar ya. Setelah ini kita akan foto bersama, tunggu ya. Tapi izinkan sekarang kita akan menyaksikan Pak Anies menerima tanda kenang-kenangan di bawah aja, di bawah Pak ya. Kemudian ya, sangat bersyukur hari ini Pak Anies hadir, terutama di area perjuangan dari etnis Tionghoa yang di Bandung ya. Ya, dan hampir ada 100 marga dikumpulkan, dan ini adalah kenang-kenangan dari Yayasan Dana Sosial Priangan bersama dengan Bapak Herman Wijaya sebagai ketua dan juga para pengurus YDSP. Oke, sudah. Mohon waktunya sejenak, Pak Anies. Ya, Pak Anies akan memberikan Pak Anies akan juga memberikan ke Pak Herman. Ini adalah rekam jejak. Ibu Bapak boleh juga menerima di pintu. Boleh juga menerima ini rekam jejak Pak Anies di Jakarta. Oke. Pak Anies mohon izin, saat ini Pak Henry Husada akan memberikan kenang-kenangan juga Pak, didampingi oleh Pak Herman dan juga semua pengurus. Oke. Juga buku untuk Pak Henry. Oke. Ya. Baik, kami mengundang kepada tamu-tamu VIP untuk foto bersama. Kami mohon kehadiran para ketua yayasan. Di catatan saya ada Ketua Yayasan Harapan Kasih Bapak Jijin Fung, Ketua Yayasan Mingnan Bapak Johan Pureru, kemudian Bapak Julius Tamara dari Harmonis, kemudian Ibu Loliana Mutiara dari Mutiara Kemakmuran Sejahtera, kemudian Bapak Cheng Ming Sang dari Taiwan Business Club, kemudian dari Paguyuban Marga Tionghoa Indonesia Bapak Suwanda Holi, kemudian mohon berkenan Ibu Siti Muntamah Odet, Bu Umi, mohon berkenan untuk foto. Kemudian kita akan foto dulu. Ibu Bapak tetap duduk di tempat Anda masing-masing. Setelah ini kita akan foto bersama ya. Mohon tetap duduk di tempat Anda masing-masing. Kita akan foto bersama. Kalau mau foto pribadi, nanti Pak Anies yang akan hadir. Jadi tetap tinggal, tetap di tempat Anda masing-masing. Dan kepada Anda yang dekat dengan karpet merah, boleh nanti